Menawi kita ngraosaken pepujian menika estu nemsemaken kangge kita penderek-penderekipun Allah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap teduh. Kita sambung kalian pangandika kala wau. Ayat ingkang 13 inggih menika ayat nas saking persekutuan doa. Mung prakara iki kang sun dawuhake sira padha rungokno dawuh ingsun, teman ingsun bakal dadi alaira lan sira dadi umat ingsun. Apa dene sira tansah lumaku ana ing dalan kang sun tedhake marang sira supaya sira padha nemu bejo. Para sedherek ingkang kinasih, rikala perjanjian lami menika Gusti Allah menika sampun maringaken pitedah supados tiang pinilih menika diparingi margi supados nindakaken menapa ingkang dados karsanipun Allah ingkang leres lan ingkang sae. Ananging tumindak ingkang dipun tindakaken rikala prajanjian lama menika kathah ingkang nglewat. Katitik gesang kula pribadi menika asring mekaten. Kula niku tak dalan wis enak. Lho, dalan sing apik iki bakal nemoni inggih menika warisan ingkang endah lan ingkang boten saged alum menika kasuwargan. Iki nang Mojokerto ukono kongres iku mesti diparingi yaiku apa hadiah. Ananging tumindak kita menawi kita teliti gesang kula menika asring bleo. Kanthi menawi kula dhateng Mojokerto menika asring gesang kula menggak-mengko. Ingkang ateges nggih menika sing golek kopi, sing kok lereng kok cangkruk, sing lereng nggih dikadosa pundi ketemu kanca kate teko nggone alun-alun kate nampa hadiah lho. Bisa diawe kanca, ayo nanti rene iki lho seger nek seneng-seneng. Gesang kula menika asring keseret kawontenan menika anake kabegjan sanget dening kula sampun mengenal nggih menika persekutuan doa menika. Gesang kula menika sampun ngrumaosi katata menapa katata gesang kula menika sepindah kula menika sampun sura manungsa cara kula pribadi kula sampun boten wantun menika noleh kawontenan menika ananging setan menika kiyat sanget para sedherek ingkang kinasih dados kita menetedas atos-atos langkung menawi kita mirengaken dawuh pangandikanipun Allah saya wonten ing gereja, saya wonten ing kebaktian berat menika, nggih menika saged ngonceki utawi saged maringi pangertosan bilih Allah menika kuwasa mukawis. Ananging niku ayat ingkang kaping separuhipun apa dening sira tansah lumaku ana ing dalan kang sun tedhakake marang sira. Supaya sira padha nemu bejo. Nah niki lho. Apa dening sira tansah lumaku ana ing dalan kang sun tedhake marang sira supaya sira padha nemu bejo. Prastiane Gusti Allah rikala semanten menika
elok sangat. Aneh kathah-kathah ya menika tiyang Israel ingkang sampun kaangkat saking Mesir ing ngriku wonten margi-margi ingkang gegirisi asring tiyang Israel menika noleh boten pitados dhateng Gusti Allah. Ndamel sak pikajengipun piyambak. Ngriku ndamel menika sembahan ukir-ukiran ingkang arupi pedhet emas ingkang dipun sembah Gusti Allah boten rimakaken kalipun ing para sedherek ingkang kinasih pancen rekaos sanget inggih menika ngedalaken bangsa Israel saking ing tanah Mesir. Nah, pramila ing persekutuan doa ngriki ngaten. Ngentas tiang-tiang ingkang kados kula ngeten sulitnya setengah mati. Pak Pri dikados pundi? Anggene ngrimati kula, gak kena teko ndukur tak pek nisor, gak kena teko nisor tengah-tengah. Dinten ke tengah ancene wis wangkot. Para sedherek pangandika menika boten badhe kula trima. Nggih menika apa dene sira tansah lumaku ana ing dalan kang suntetake marang sira supaya sira padha nemu bejo. Kapekjan boten saged kula trami. Awit gesang kula menika ndamel sak pikajeng kula piyambak. Pramila para sedherek kinasih, kula matur nuwun dhateng Pak Pri ingkang ngrimati persekutuan doa senajan dikados sepundi rekaose ananging benjang badhe nampeni warisan ingkang endalan mulya. Amin Pak Pri. Amin. Matur nuwun sanget. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, raosan menika sampun ngantos kula kemawon ingkang monggo mangke diraosaken. Oh iya, Dina. Oh iya, Nana. Oh iya. Dadi kita istilahnya saged komunikasi sarengan lan kita saged ngoncaki pundi ingkang salah menika kita salah lan pundi ingkang leres menika kita damel. Kita lajengaken malih ayat ingkang sekawan likur ingkang mekaten. Ewadene ora padha ngrungokake lan nggatekake malah padha nuruti kekarepane lan tekate kang ala. Apa dene padha mungkur lan ora madhep. Oh niku wis tak tuturi. Ngomong ngene iki turuten. Ngoten malah kula encepi. Asring gesang kula menika menawi Pak Pri sing istilah meser menapa kemawon menika wis pitas kawaos manut kabupaten. Ndak saya rasakan apa maksudnya firman-firman yang dari Allah dengan lantaran saudara Pak pribadi ke saya. Anakku tetap loh waros, tetap loh. Anak nggak bisa menjalankan apa sih perintah Gusti Allah. Senajan dikados pun di Pak Pri tetap senajan kula mboten tetap ngasih makanan yang enak. Keenakan makanan dari Tuhan itu ndak masalah istilahnya malah istilahnya jogrukaken kula mboten ana malah kaparingan katerang. Terus ingkang kinasih, selama saya meninggalkan dunia yang isinya senang, hidup saya itu selalu tentram. Apalagi dalam keluarga, anak, putu, mantu, putu itu disiapkan oleh Tuhan. Amin. Pramila para sedherek, monggo samangke menawi kita sampun ngraosaken kita persekutuan doa. Senajan wong loro kita tetap berjalan dan kita tidak boleh noleh ke kanan dan ke kiri, kita menjurus ke depan, kita mesti nampeni inggih menika berkah lan maeda itu menawi kesa wonten ing jagat menika lan ing pinjang kita badhe senajan kita timbalan Gusti kita mesti nampeni warisan ingkang gesang langgeng. Amin para sedherek. Amin. Nggih, matur nuwun sanget. Badhe kula waos malih ayat ingkang 23 kala wau ingkang terakhir, apa dene sira tansah lumaku ana ing dalan kang suntetake marang sira supaya sira padha nemu bejo. Amin. Monggo Amin. kita rasaken. Terima kasih Pak No. Begitu semangat menyentuh hati saya.
mungkin juga semuanya ya. Firman-Nya begitu indah dan juga kesaksian pribadinya. Memang demikianlah Tuhan mengingatkan kita semua. Kita ini pantang menyerah, kita ini terus maju ya, senantiasa menabur kasih bagaimanapun situasinya ya. Memang kehidupan manusia itu sering meninggalkan Tuhan, sering keduniawian ya. Namun apabila kita berjalan menurut perintah Tuhan, ini kita akan menerima keselamatan. Ya, untuk selanjutnya kami mohon untuk Bu Esti, mungkin ada kesaksian atau menambah, dipersilakan. Wow, mangke Pak Rai Sing gede Bu, makrungu lho. dinapane niku dimantapkan lagi lho Pak Rai. Ya, nanti ya. Nanti Ikutilah krongi, Pak Rai. seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu bahagia. Kita tahu Pak Rai ya, ini ya Bapak-bapak semuanya, kalau untuk jalan Tuhan itu memang kita pasti akan bahagia kalau bisa. Tetapi kita kan memang seperti yang dikatakan Pak No itu tadi, oke melenceng nih timbang kenceng. Sama ya. Iya, sama kan Sama. kita belum bisa sepenuhnya lah. Iya, mengikuti jalan maksudnya apa yang diperintahkan Tuhan itu kita kan belum bisa. Kalau diperintahkan katakanlah 100 ini masih yang bisa kita jalani hanya 20% mungkin. Ya seperti itu kan Pak No. Ya, katakanlah seperti itu. Tetapi dengan adanya kita mengikuti persekutuan doa ini, mungkin ya sedikit demi sedikit kita bisalah melakukan kebaikan, maksudnya itu Pak No. Ya kita tidak bisa instan lah. Kalau memang kita ya kadang-kadang seperti ini tadi, mau ikut kebaktian ya ngantuk, ya ngeluh. Ya Jumat yang lalu itu saya nggak membalas WA dari Pak Pri, telepon dari Pak Pri karena saya itu munyeng. Jumat kemarin itu, kalau sudah munyeng itu tidak minum obat, saya cuma dibawa tidur, murem terus ya nggak obah, nggak bangun, cuma itu saja yang bisa saya lakukan. Jadi saya nggak mau minum obat. Kalau sudah munyeng itu ya seperti itu loh, tidur itu ya rumah itu seperti balik-balik gitu loh Pak, mubeng kok jempualian gitu rumah itu. Vertigo. Katanya itu vertigo Pak Pri, tapi kalau saya itu ke dokter itu katanya itu lambungnya rusuh gitu loh, katakanlah ya itu loh lambung, itu loh kena sakit lambung. Tapi saya sering seperti itu kok, kalau sudah nggak bisa tidur terus kecapean itu pasti seperti itu umatnya. Jadi saya minta maaf, kemarin saya memang tidak membalas dia tidak masalah, saya diam saja murem, jadi nggak bisa membalas. Jadi saya minta maaf untuk kemarin saya memang nggak bisa datang. Dan seperti ini tadi Pak Dirai yang saya baca itu tadi loh, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Keras kepala, terus kadang ini yo. Ya. Seringnya ya Pak memang. Saya sendiri ya. Betul. Kan ngeyele di rumah gede. Aku nyanyikan betul lagu. Bila pulih hati tak berlapar dan yang Tuhanmu tak putus aku heran melihat cintaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu.
lagi begitu indahnya Tuhan menciptakan dunia ini. Dia yang begitu memelihara kehidupan kita lepas bagi kita jangan sampai tadi angkot ya. Amin. Amin. Monggo Pak Janji. Terima kasih waktu yang dijelaskan daripada saya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Saryono itu sudah jelas ya. Tadi Jelas. Saya Gamblang, Pak. ya saya menggarisbawahi bahwa ikut di persekutuan doa itu kalau diajak oleh teman kolega di sana kemari itu tetap ingat gitu. Kadang-kadang kan pengakuan kesaksian seperti itu ya. Jadi ini merupakan kendali di dalam persekutuan itu kendali. Jadi katakanlah kalau sudah itu tanpa kendali itu tidak besar, tidak bisa jatuh. Jadi Tuhan selalu memberi kendali pada kita. Apa yang disampaikan Pak Saryono di dalam ayat yang 23 tadi. Hanya yang berikut inilah yang telah diperintahkan kepada kita. Dengarlah suara. Jadi mendengar suara Tuhan. Jadi Pak Saryono tadi kalau diajak temannya ke sana, tapi tetap hatinya tuh mendengar suara Tuhan. Itu yang saya tangkap tadi. Maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Jadi tidak seorang pun yang tidak di dunia ini tidak mencari bahagia. Bahagia yang mana? Bahagia itu ada dua kategori ya, bahagia dunia sama bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi ada dua. Kalau bahagia di dunia itu hanya mementingkan kepentingan dunia, yaitu tidak ada orang yang tidak ingin mempunyai kekayaan yang banyak, ingin dengan jalan apa saja. Saya kemarin mendapat pengakuan dari seorang teman yang muslim bahwa dia hutangnya anaknya itu lebih dari 300 juta. Ya memang kehidupannya itu memang bermuka-muka ya. Glamour. Iya, bermuka-muka. Memang kayaknya memang ada ya. Kemarin cerita saya menutupi utangnya anaknya itu lebih dari 300 juta. Lalu saya bersuara Allah sampai ini bisa menangis dia. Saya kapan-kapan ngomong lagi. Kata saya itu kan seperti saudara ya. Jadi sekali lagi, jadi itulah mengejar kekayaan dunia, tetapi akhirnya menutupi utangnya anaknya itu lebih dari 300 juta, hampir setengah miliar. Itu pengakuan mereka kepada saya. Nah, Bapak Ibu, tetapi beda dengan kita itu ya memang kita tidak munafik ya, tidak semua orang ingin mendapatkan kekayaan ya, tetapi kita ada kendalinya. Jadi kekayaan yang apa yang kita dapatkan itu juga kebahagiaan untuk dunia, juga kebahagiaan untuk akhirat masa depan. Tadi pengakuannya Pak Saryono, kesaksiannya, jadi anak-anaknya, cucu-cucunya itu sudah ditoto oleh Tuhan sedemikian rupa. Inilah kendali, jadi kendali. Nah, maka sekali lagi omongan ini di dalam ayat 1 bahwa kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Jadi kita bisa berbahagia di dunia juga di alam baka nanti kalau kita sudah dipanggil itu hanya melakukan perintah yang Tuhan berikan. Apa
yang disampaikan di lantai tadi ya memang tidak instan ya supaya terus itu bisa atau tidak, jadi apa ya sedikit demi sedikit. Memang setan itu luar biasa membujuk kita dan sebagainya. Jangankan kita, yang namanya Tuhan sendiri itu ya sudah pernah ditipu oleh Iblis. juga bisa dilihat di dalam kita. Engkau sendiri membujuk aku supaya aku itu di dalam itu menceritakan bab Ayub itu supaya aku dan seterusnya. Jadi Tuhan sendiri juga ditipu oleh Tuhan, dirayu oleh Tuhan supaya Ayub itu dicelakakan. Apalagi kita setan itu paling gampang untuk kita. Tuhan yang seperti itu, pengakuannya Tuhan itu firmannya seperti itu. Saya lupa dari ayat berapa Barai, dan tapi saya pernah membaca bahwa Tuhan itu juga pernah ditipu oleh setan supaya hambanya yang paling taat yaitu Ayub itu dicelakai. Inilah Bapak Ibu yang saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Daryono tadi betul, bahwa katakanlah kalau dalam bahasa Indonesia saya katakan itu kendali Pak Daryono, memang Alkitab itu kebutuhan itu kendali untuk kita kasih ini diri jorek tak oleh dan sebagainya. Inilah bisa disampaikan, mudah-mudahan kita selalu tekun, kebutuhan karena kebutuhan itu adalah kendali bahwa kita tidak berjalan yang melenceng sehingga kita tidak kehilangan kebahagiaan di masa depan. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih Pak Janji melengkapi. Mungkin Pak Jo ada kesalahan enggak? Oke, langsung ini hambanya Pak Rai dipersilakan. Ya, untuk Yeremia ini tadi perikopnya melawan ibadah tanpa kesetiaan. Sebelum yang disampaikan di SD dulu. Jadi ini untuk tujuan Allah mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Waktu itu bangsa Israel menganggap bahwa Tuhan itu bisa disogok dengan harta, disogok dengan apa yang dia punya melalui persembahan. Dan Tuhan tidak ingin itu. Sampai pada ayat 21 Tuhan sampai ngomong, tambah sajalah kurban bakaranmu. Tuhan itu seolah-olah akeh-akeh entek-entek loh, ngelulu kan gitu. Ya. Padahal bukan itu yang Tuhan inginkan, hanya kesetiaan. 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 Jadi kadang-kala memang nggak jauh berbeda. Saya dulu pernah ngalami ketika saya masih pemuda. Jadi kalau gak nang gereja kok akhirnya wis aku tak ngekeki persembahan cek gak ngomongso isin gitu loh. Cek gak ngomongso isin tak ngekeki persembahan sing koyok-koyok seolah-olah lebih gede timbang yang lain. Itu yang Tuhan maksudkan pada perikop ini. Jadi Tuhan nggak kepingin itu. Semua yang di bumi ini kepunyaan Tuhan kok, yang menciptakan kok aku mbok sogok kan gitu loh. Nah ini juga di jemaat juga kadangkala seperti itu ketika undo-undo ada. Iya, betul. Gede-gedenan. Kadangkala kita menganggap bahwa itu persembahan yang terbaik. Tapi ternyata Tuhan tidak seperti itu. Karena yang kita berikan itu loh kayak Tuhan gitu. Kita berikan itu milik Tuhan. Cuma melalui kita setia mengerjakannya di pekerjaan kita itu sebagai upah dan juga berkat. Nah, seperti Pak No, umpama lomboke oleh 1 kilo, regane selawe. Ketika sudah dijual hasil dari 1 kilo itu kok cukup digawe mangan 1 minggu, kan nggak mungkin. Nah itu. Itu tekon diceritani ya, itu karena berkat, beda dengan upah. Kalau upahnya ya wis cukup upahe wong kerja sedina 100, tapi cukup untuk bisa kebutuhan mereka. Sedangkan yang lain kok gak cukup aku ayu 1. Nah, di situ bedanya arti berkat Tuhan dan upah. Nah, pada kesempatan siang hari ini Tuhan menegur
bangsa Israel dan juga kepada kita. Jangan sampai kita punya pemahaman bahwa persembahan itu bisa nyokot Tuhan. Tapi tak kayak persembahan aku cek berkati Tuhan tidak. Sekalipun firman Tuhan itu jika kamu menabur sedikit, menuai sedikit, tapi bukan diartikan terus lek kok sogo akeh, engko oleh akeh, tidak. Kira-kira hati kita bener tak kita waktu nyogok itu. Tujuan kita itu loh maksudnya. Aku ngekei dengan hati yang tulus atau karena embel-embele kan gitu. Ini yang Tuhan maksudkan untuk judul atau perikopnya. Jadi pada ayat 23 nasnya, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan. Nah, ini yang dimaksud Tuhan kepada mereka, dengarkanlah suaraku. Jadi Tuhan hanya kepingin mereka mendengarkan. Rungokno ketika kayak firman rungokno. Ojo persembahan itu kok akeh. Dan Tuhan berkenan tidak, tapi Tuhan menginginkan kita mau mendengarkan suaranya, menyikapinya, dan kita bisa berubah. Ya. Tapi kalau kita hanya mendengarkan dicolong burung gagak, nah Yesus kan memberi perumpamaan itu. Seorang penabur, ada yang jatuh di batu-batu, jatuh di semak duri, jatuh di tanah yang baik. Kira-kira firman yang ditaburkan siang hari ini jatuh di hati kita dan kita simpan berbuah banyak, ataukah jatuh di pinggir jalan, dicucuk manuk gagak, hilang teko rumah, lali apa mangko? Atau mungkin di semak dulu kita kuat imane setelah ikut KKR berkobar-kobar, tapi setelah menghadapi masalah klek. Ini maksud kita harus kuat. Kalau yang disampaikan batu bundio no ceritanya no kuat seperti itu ada karena Tuhan yang mengadakan, bukan kita yang mengadakan, Tuhan yang mengadakan. Ya saya akan ambil ayatnya. Nah, kalau Tuhan yang ngomong nggak mungkin bohong kan gitu ya. Ini pada ayat 12 Injil Yohanes akan saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Gak hanya yang dikerjakan Tuhan Yesus, tapi yang lebih besar. Artinya kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Bukan kita nggak mampu. Semuanya nggak ada yang mampu karena daging. Tapi kalau roh turun, roh kudus itu yang dijanjikan Tuhan, penghibur itu turun, itu yang memampukan kita, asal kita berdoanya minta kepada Tuhan, gak menyombongkan diri. Aku iso, sing iso sopo akhirnya hanya kita menyombongkan diri. Saya akan berikan ilustrasi beberapa hal ini. Ada cerita, ya, gambaran, ada beberapa gereja yang mengadakan pertemuan di suatu tempat jauh, perjalanan jauh. Ada dari GKJW, Katolik, Pentakosta, gereja-gereja yang memiliki nama-nama besar. Mereka satu mobil berangkat ke tempat persekutuan yang ada melalui jalan tol. Ketika dalam perjalanan, mobil itu tiba-tiba mogok. Padahal mobil itu nggak mungkin mogok, mobil yang bagus. Dari latar belakang hamba Tuhan yang berbeda-beda gereja ini, satu persatu menggunakan iman percayanya. Yang satu berdoa dari GKJW, Romo kaulo nang wonten kraton swarga dan sebagainya. Kiranya mobil ini bisa berjalan dalam nama Yesus. Gak muni. Kemudian ganti yang Katolik menggunakan cara ibadahnya juga. Sampai pada orang yang Pentakosta menggunakan bahasa rohnya. Bahasanya sandalawas itu ya banyak hal dalam nama Yesus. Itu pada sadar gak bunyi. Mereka bingung semuanya berdoa kumpul. Oh gak bunyi. Di cerita itu mereka kumpul-kumpul dari kepusingan, tiba-tiba mereka ada salah satu yang mendengar ada sayup-sayup suara dari kejauhan. Mereka mendengar suatu pujian tapi aneh pujiannya gitu. Jadi mereka mendengar pujian yang mereka kenal, tapi kok berbeda.
Jadi mereka menganggap bahwa dia besar, padahal Tuhan yang besar. Mereka mengatakan bahwa dalam nama Yesus, tapi tidak minta hikmat kepada Tuhan. Itu mau kena opo. Ketika mereka menyadari itu dari pujian yang ia dengar bahwa dia salah, dia mencoba mulai mengontrol kelistrikan yang aman. Bareng dikontak lupa, dikontak nyala kontrol bensinnya itu 0. Wong bensinnya gak ono kok dikontak ya gak muni. Masih dalam nama Yesus. Akhirnya mereka menghadang kendaraan yang melintas untuk minta bantuan mengisi bensin. Nah, inilah salah satu kelemahan kita orang-orang percaya Tuhan. Kadang-kala kita tidak melihat masalahnya opposite, langsung dalam nama Yesus koyok-koyok iso dewi. Padahal yang bisa itu Tuhan. Nah, marilah kita belajar dari itu. Iman boleh seperti itu, tapi sadar bahwa yang punya itu Tuhan, bukan kita yang mampu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan terkait akan kemampuan kita untuk bisa menjalani firman Tuhan itu.